Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Nasrul Aziz dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas etika AI, analisis potensi dan risiko implementasi kecerdasan artifisial di sektor transportasi. Latar belakang tugas ini adalah kecerdasan artifisial telah berkembang dalam sistem transportasi. Kecerdasan artifisial menawarkan solusi untuk efisiensi, keselamatan, dan penghematan biaya. Transportasi merupakan sektor vital dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pada sektor transportasi, KA digunakan untuk optimalisasi lalu lintas, kendaraan otonom, dan manajemen logistik. Adapun tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis potensi dan risiko dari implementasi KA di sektor transportasi. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu kecerdasan artifisial atau biasa kita sebut artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contoh teknologinya adalah machine learning, computer vision, dan NLP, atau natural language processing. Bentuk implementasi KA di sektor transportasi antara lain yang pertama, mobil otonom. Mobil otonom adalah kendaraan yang dapat mengemudi sendiri tanpa intervensi dari manusia. Biasanya menggunakan kombinasi antara sensor, kamera, radar, dan artificial intelligence. Kemudian yang kedua ada sistem navigasi cerdas. Biasanya pada mobil otonom juga dilengkapi dengan sistem navigasi cerdas. Sistem ini adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk biasanya menentukan rute tercepat berdasarkan kepadatan lalu lintas, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Seperti GPS atau peta digital, biasanya mobil otonom juga dilengkapi dengan sistem ini. Kemudian ada manajemen lalu lintas berbasis AI. Contohnya adalah smart traffic light, yaitu lampu merah yang bisa mendeteksi waktunya akan ditentukan berdasarkan kepadatan kendaraan. Kemudian ada prediksi perawatan kendaraan, dan ada juga pengaturan rute otomatis untuk logistik. Potensi implementasi KA di sektor transportasi. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Dengan adanya sistem navigasi cerdas tadi, AI dapat mengurangi waktu tempuh dengan memilih rute tercepat. Tentu saja itu dapat membuat operasional lebih efisien karena dapat mengurangi waktu dan konsumsi bahan bakar. Kemudian peningkatan keselamatan. Sistem AI mengurangi kesalahan manusia dalam berkendara. Meskipun belum sempurna, tapi data menunjukkan bahwa human error lebih banyak daripada sistem error. Kemudian pengurangan kemacetan. AI mampu mengatur lalu lintas secara real time, seperti smart traffic light tadi. Kemudian kenyamanan pengguna. Pengalaman berkendara menjadi lebih personal dan efisien. Kemudian hemat biaya operasional, optimalisasi armada logistik, dan jadwal transportasi umum. Kemudian optimalisasi lalu lintas. AI mengatur lalu lintas secara adaptif berdasarkan kepadatan. Selain ada potensi yang dapat membantu tadi,
Implementasi kecerdasan artifisial juga memiliki risiko. Yang pertama, kehilangan pekerjaan. Tentu dengan banyaknya mobil otonom yang dapat mengemudi dengan sendiri ini, tentu akan ada pengemudi yang kehilangan pekerjaan. Sudah banyak taksi-taksi yang tanpa pengemudi, contohnya di Amerika Serikat. Bahkan sekarang di Cina juga sudah mulai banyak. Ini kita hanya bicara di sektor transportasi. Kalau kita bicara sektor lain seperti manufaktur, banyak pabrik-pabrik juga sudah mulai produksi tanpa campur tangan manusia sama sekali. Semuanya full menggunakan robot dan kecerdasan artifisial. Risiko yang kedua adalah keamanan dan privasi. Data pengguna rentan terhadap peretasan atau penyalahgunaan. Tentu apapun itu yang berkaitan dengan internet dan jaringan komputer memiliki risiko peretasan. Yang ketiga adalah ketergantungan teknologi. Kegagalan sistem AI dapat menyebabkan kecelakaan dan kekacauan lalu lintas. Contoh, jika smart traffic light tadi gagal, tentu kendaraan-kendaraan yang mengantri semuanya kacau. Yang keempat adalah masalah etika dan hukum. Tanggung jawab dalam kasus kecelakaan oleh kendaraan otonom masih menjadi perdebatan. Jika ada kasus kendaraan otonom menabrak, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemilik kendaraan atau perusahaan yang membuat kendaraan tersebut? Sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Dan yang terakhir tentu penerapan sistem KA yang canggih ini membutuhkan investasi besar di awal. Kemudian studi kasus atau implementasi nyata kecerdasan artifisial di sektor transportasi yang sekarang sudah berjalan. Contohnya ada Waymo, Google. Waymo ini adalah perusahaan yang mengembangkan self auto driving. Dia sepenuhnya otonom. Jadi sama sekali mobil itu bisa berjalan sendiri tanpa ada pengemudi. Di Amerika Serikat, teknologi Waymo ini sudah dipakai banyak taksi. Kemudian ada Tesla Autopilot. Tesla Autopilot ini sedikit berbeda ya. Kalau Waymo tadi full otonom, Tesla Autopilot ini lebih ke asisten mengemudi. Jadi pengemudi tetap ada dan siap mengambil alih dalam keadaan darurat. Dia belum bisa full otonom seperti Waymo tadi. Kemudian ada AI pada sistem MRT di Jepang. Di Jepang juga keretanya sudah tanpa masinis. Penerapan AI berhasil menurunkan kecelakaan dan meningkatkan keandalan transportasi. Namun, beberapa kecelakaan pada mobil otonom menunjukkan bahwa teknologi belum sempurna matang. Kemudian studi kasus 2 tentang kegagalan kecerdasan artifisial. Pertama, pada tahun 2021 ada Tesla Autopilot. Seorang pengemudi meninggal dunia karena mobil Tesla Model 3-nya menabrak truk trailer. Autopilot dinyalakan, namun pengemudi tidak merespon peringatan untuk mengambil alih kemudi. Kemudian ada Uber self-driving car. Pada 2018 di Arizona, seorang pejalan kaki tewas setelah ditabrak oleh mobil otonom Uber saat menyeberang di luar jalur pejalan kaki. Sistem AI gagal mendeteksi secara akurat objek bergerak dalam kondisi gelap. Nah, ini juga salah satu kelemahan mobil otonom. Karena dia menggunakan sensor, terkadang pada cuaca tertentu, seperti saat hujan deras, saat salju, kadang sensornya tidak dapat berfungsi dengan baik. Misal, sensor tidak dapat mendeteksi lampu lalu lintas yang tertutup salju. Ini salah satu kelemahannya. Kemudian, atas kejadian ini,
siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pemilik mobil? Ataukah perusahaan yang membuat mobil tersebut? Ini masih belum jelas regulasinya sampai sekarang. Solusi potensial KA di sektor transportasi. Yang pertama, pengembangan sistem hybrid AI dan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya AI. Tetap harus ada campur tangan dan pengawasan manusia, hingga teknologi ini benar-benar matang dengan sempurna. Yang kedua adalah peningkatan deteksi lingkungan. Kombinasi radar, lidar, dan kamera resolusi tinggi harus disempurnakan. Kemudian kebijakan regulasi harus diperketat. Pemerintah harus menetapkan syarat pengujian, sertifikasi, dan tanggung jawab hukum yang jelas. Kemudian edukasi pengguna. Pemilik kendaraan harus diberikan pelatihan dan pemahaman batas kemampuan AI. Simpulannya, AI membawa potensi besar dalam sektor transportasi, dari peningkatan efisiensi hingga keselamatan yang lebih baik. Teknologi ini dapat menjadi solusi banyak masalah transportasi umum. Namun, tanpa regulasi dan pengawasan yang memadai, risiko-risiko seperti kecelakaan, bias sistem, dan kehilangan pekerjaan bisa menjadi penghalang. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan kolaboratif dibutuhkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 3. Apabila ada kekurangan, saya sampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.